Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara upgrade RAM laptop. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku akan share tentang bagaimana cara kita upgrade RAM laptop. Kenapa harus upgrade RAM laptop? Itu jadi ada beberapa keuntungannya ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja laptop. Karena dengan menggunakan RAM yang lebih besar, itu akan memungkinkan laptop kita untuk menangani lebih banyak aplikasi secara bersamaan. Ini sangat berguna jika kita sering melakukan multitasking atau menjalankan beberapa aplikasi berat seperti perangkat lunak, pengeditan, video game, dan lainnya. Adapun keuntungan yang kedua adalah dapat mengurangi lag dan freezing ya. Jadi dengan RAM yang lebih besar, laptop kita akan memiliki ruang yang lebih banyak untuk menjalankan proses dan mengurangi kemungkinan lag, freezing, ataupun crash pada saat kita menggunakan aplikasi atau browser dengan banyak tab yang terbuka. Yang ketiga adalah untuk mempercepat waktu booting dan loading aplikasi. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan gaming. Dan yang kelima adalah untuk efisiensi pekerjaan profesional yang membutuhkan RAM lebih besar. Untuk melakukan upgrade RAM laptop, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuka tutup bagian belakang dari RAM laptopnya ya. Ada beberapa tipe laptop yang memiliki bukaan untuk RAM laptop seperti ini, jadi sangat mudah untuk kita membukanya. Tetapi ada juga yang tidak bisa dibuka secara langsung ya, jadi kita harus membuka seluruh bagian bodinya ya, seperti aku pernah buat video sebelumnya, yaitu laptop Lenovo IdeaPad 11014 IBR itu tidak bisa dibuka seperti ini, tetapi harus membuka semua bagian dari bodi laptopnya. Dan laptop ini tidak bisa ditambah RAM-nya karena selain RAM-nya onboard atau disolder ke motherboard, laptop ini tidak menyediakan slot RAM tambahan untuk kita upgrade RAM laptopnya. Oke, mari kita mulai membuka penutup dari RAM laptop ini ya. Kebetulan ini adalah laptop Acer E5475G yang telah tersedia slot RAM tambahan dan kita bisa dengan mudah membuka penutup dari RAM laptopnya. Oke, setelah bautnya semua terbuka, kita bisa membuka dengan cara ditarik ataupun langsung diangkat bagian tutup dari RAM laptopnya ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kanan atas ini ada RAM laptop bawaannya ya. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah slot tambahan untuk kita upgrade RAM dari laptop kita. Kita bisa melihat kapasitas dari RAM kita sebelum di-upgrade melalui BIOS maupun melalui cara ketik atau tekan Ctrl, Shift, dan Escape secara bersamaan. Lalu kita pilih untuk kolom performance dan kita klik pada memori ya. Nah, di sini kita bisa lihat kapasitas sebelumnya adalah 4 GB dan di sini tertulis kecepatannya adalah 2133 MHz. Untuk melepas RAM dari slotnya, cukup kita menarik pengaitnya ke arah luar ya. Nah, ini bisa berbarengan atau satu persatu, cukup kita tarik lalu kita angkat ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi cara untuk mencopotnya sangat mudah ya. Oh ya, sebelum kita membeli RAM untuk upgrade di laptop kita, sebaiknya kita mengetahui jenis RAM yang akan kita gunakan pada laptop kita. Nah, untuk diketahui bahwa RAM laptop itu berbeda dengan RAM yang ada di PC ya. Nah, kalau RAM laptop itu ukurannya lebih pendek dan tipenya adalah SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. Sedangkan RAM yang digunakan pada PC itu biasanya lebih panjang dan dinamakan Long DIMM. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah tipe dari RAM laptop kita. Apakah itu menggunakan DDR2, DDR3, atau DDR4? Jadi kalau laptop kita menggunakan RAM DDR2, tidak bisa di-upgrade menggunakan RAM DDR3. Dan kalau RAM kita adalah DDR3, itu juga tidak bisa menggunakan RAM DDR4. Begitu pula sebaliknya ya, RAM DDR4 tidak bisa menggunakan DDR3 atau DDR2. Untuk DDR3 sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada DDR3 atau PC3 yang beroperasi pada 1,5 volt, kemudian ada DDR3L atau PC3L yang beroperasi pada 1,35 volt atau low voltage. Sedangkan DDR3U ini jarang ada di pasaran. Adapun DDR4 atau PC4 itu beroperasi pada tegangan 1,2 volt.
Dan sekarang ada teknologi terbaru yaitu DDR5 yang menggunakan tegangan paling rendah, yaitu voltasenya hanya 1,1 volt saja. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli RAM upgrade itu kita harus melihat speed dari RAM yang akan kita beli. Nah, kita bisa melihat pada kemasan maupun pada iklan atau pada fisik dari RAM yang akan kita beli. Usahakan kita membeli RAM yang kecepatannya sama dengan kecepatan RAM pada laptop kita atau kecepatan yang lebih tinggi ya, karena kalau kecepatannya lebih rendah nanti dia akan downgrade untuk kecepatannya. Nah, itu akan merugikan kita karena akan berjalan lebih lambat. Jadi apabila kita membeli RAM yang kecepatannya lebih tinggi, maka dia akan disamakan posisi kecepatannya dengan kecepatan yang ada di laptop kita. Adapun untuk melihat kecepatan RAM dari laptop kita, itu sudah aku jelaskan di awal tadi, yaitu dengan cara ketik atau tekan secara bersamaan Ctrl, Shift, dan Escape ya. Itu ditekan bersamaan, lalu kita pilih performance dan pilih di memori. Nah, di situ ada kecepatannya ya. Di situ kita tulis. Kalau di laptopku ini kecepatannya 2133 MHz. Sebagai contoh, ini adalah RAM dari laptop aku sebelum di-upgrade ya. Jadi ini adalah RAM ADATA dengan kapasitas 4 GB. Dia tipenya adalah PC4 atau DDR4, kemudian speednya 2400 MHz. Akan tetapi pada laptopku ini speednya hanya terbaca di 2133 MHz saja. Kemudian ini adalah RAM yang aku siapkan untuk mengupgrade RAM dari laptop aku ya. Sengaja aku mencoba menggunakan merek yang berbeda untuk membuktikan bahwa pada saat kita mengupgrade kita bisa menggunakan merek lain ya. Yang penting di sini adalah tipe dan kecepatan dari RAM yang akan kita upgrade ya. Sebaiknya disamakan atau lebih tinggi dari kecepatan RAM yang ada di laptop kita. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, bisa nggak kita upgrade dengan RAM yang kapasitasnya lebih besar? Nah, contoh ya, kan di RAM aku ini, di RAM laptop aku, RAM-nya 4 GB. Misalkan aku beli yang 8 GB, kira-kira bisa nggak? Nah, itu jawabannya adalah bisa ya. Jadi ternyata walaupun kita berbeda ukuran kapasitasnya, itu bisa kita pasangkan dengan RAM yang ada di laptop kita ya. Bisa menggunakan ukuran yang lebih besar atau ukuran yang lebih kecil. Contoh, kan RAM laptop aku ini 4 GB ya. Kalau aku beli yang 8 GB, maka itu total dari RAM yang ada itu akan menjadi 4 plus 8, jadi ada 12 GB. Sedangkan kalau misalkan budget kita misalkan mepet, kita cuma bisa beli yang 2 GB, nggak apa-apa. Kita beli yang 2 GB, jadi 4 plus 2, totalnya jadi 6 GB ya. Jadi nggak harus dengan kapasitas yang sama 4 dengan 4, bisa 4 ke 8, bisa 4 dengan 2. Jadi boleh ke kapasitas yang lebih besar atau ke kapasitas yang lebih kecil. Soal merek gimana Bang? Kira-kira ada saran nggak untuk merek dari RAM yang akan kita gunakan? Nah, kalau menurut aku sih ya bebas-bebas aja ya. Kita bisa pakai merek apapun ya. Tetapi memang untuk merek tertentu itu mungkin ya, itu lebih bagus dibanding merek yang lain. Biasanya ada harga, ada rupa ya, jadi semakin mahal itu semakin bagus biasanya. Tetapi belum tentu cocok dengan laptop kita. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Bukan berarti yang lebih mahal atau merek yang lebih terkenal itu bisa cocok dengan laptop kita ya. Untuk memastikannya itu harus dicoba langsung. Jadi aku sarankan untuk pemula sebaiknya laptopnya dibawa ke toko komputer atau toko laptop untuk dipasangkan RAM yang akan kita upgrade. Takutnya itu RAM-nya nggak cocok, sayang udah beli mahal ternyata nggak cocok ya. Nah, kalau kita memang udah biasa pakai merek tertentu yang kita yakin bisa, itu nggak masalah ya. Atau minimal RAM itu mereknya sama atau kecepatan dan tipe DDR-nya sama dengan RAM laptop kita, itu nggak masalah ya kalau kita beli online ya. Tetapi kalau untuk yang beda merek, sebaiknya dibawa ke toko laptopnya. Oke, sekarang kita akan memasang RAM tambahan yang akan kita gunakan sebagai RAM upgrade ke laptop kita. Nah, caranya cukup dimasukkan ke slotnya seperti ini ya, agak miring. Lalu kita tekan perlahan-lahan sampai bunyi klek ya. Nah, ini sudah pasti kuat ya. Kalau sudah klek, sudah bisa mengunci kanan kiri, itu kuat. Jadi cara menyopotnya sama. Kalau masih kurang yakin, kita copot, kita pasang lagi. Klek. Nah, sampai klek itu berarti sudah kuat ya. Oke, setelah itu kita coba cek apakah terbaca pada BIOS maupun pada sistem komputer atau laptop kita. Kalau di laptopku, untuk masuk ke BIOS cukup tekan F2 pada saat kita menyalakan laptop,
dan mungkin di laptop teman-teman itu berbeda ya. Nah, ini sudah terbaca ya, jadi RAM yang tadi kita pasang terbaca, jadi totalnya sekarang 8192 MB alias 8 GB ya. Sekarang kita akan cek di Windows-nya, kita tekan Ctrl Shift Escape seperti tadi. Nah, ini sekarang sudah terbaca, RAM-nya sekarang adalah 8 GB ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.